Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, para alim ulama, sebuah bini sebuah yang saya muliakan, wabil khusus ta'mir Masjid Darul Hijrah dan seluruh jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur jamaah sekalian di pagi hari ini, subuh yang barakah ini, kita masih disempatkan Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang memang suasananya masih terik panas, ya, cuacanya masih tinggi. Jare wong Jawa ndak apa-apa panase nang donya disangka wong akeh. Mungkin setengah akhirat iki panase dewi-dewi. Muga-muga kula jenengan selamat dari siksa neraka di akhiratnya dan diperkenankan Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, pada pertemuan kali ini sesuai dengan amanah dari takmir untuk menyampaikan sebuah surat dan ayat spesifik tentang memaknai dan menyadari urgensi sebuah ukhuwah, nilai istimewa dalam menjaga silaturahmi, seduluran, persatuan dan kesatuan di antara kita, baik dalam kehidupan kita di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat kita, bahkan dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jadi ini lagi rame-ramenya, bahkan pagi ini insya Allah ya, monggo panjenengan nanti kalau mau daftar capres ya mulai hari ini ya, monggo cari pasangan sendiri-sendiri atau ada yang menawarkan diri untuk jadi cawapresnya yang belum dapat cawapres. Yang dua kan sudah ya. Saya juga mau nyapres ini ya. Nyapres apa ini? Ya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, artinya surah ini terkait dengan menjaga ritme ya. Ritme pergaulan kula jenengan khususnya kepada sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin. Pertama dan utama surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, cara makna pondokan innamal mu'minuna angin pamestine wong-wong kang padha iman ya, satu sama lain ba'dhum ba'dha niku ikhwatun napa? Seduluran, bersaudara. Ya, satu saudara, satu sedulur. Maka ketika mereka saling bermusuhan fa aslihu, segeralah monggo nuli dameaken sapa al mukminun baina akhwaikum ing dalem antarane dulur-dulur sira kabeh, terutama yang lagi sedang ada masalah satu dengan yang lain, di mana persatuan dan kesatuan itu, perdamaian dan kedamaian itu didasari dengan wattaqullah, lan takwa sira kabeh Gusti Allah, la'allakum turhamun, supaya sira kabeh turhamun den welasi kali Gusti Allah ya. Iki terus sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang napa niku sedang berpecah belah, jenenge namanya manusia gitu. Kadang juga tidak damai selamanya. Ojo meneh kok
sesama orang lain, kadang bodoh-bodoh bojo ngoten nggih, kadang nggih terima masakan, kadang kasinen ngono kae ya. Ngono kuwi nek hati-hati kadang nyinggung perasaan. Bu masak kok asine ngene. Mbok campur kelekmu apa piye lah ngono ku dadi masalah sok-sok Pak. Niku kula nggih nate ngoten niku ambek almarhumah. Tapi ngene iki sing tak eling-eling gak kasinene. Manise pokoke tak eling iki. Nggih, golek sing kaya niku gak ono blas. Gak ono. Kula pun beberapa kali dicethukne kalih ya ono sing prawan, sing rondo niku bolak-balik. Tapi gak ono blas sing padha kali bojo kula. Sampai tekan Arab niku gak ono sing bojo, persis bojo kula gak ono. Sampai winginane ketemu Luna Maya niku gak padha blas kali bojo kula. Nggih, niki Mirzani baru gak padha blas. Nggih. Masyaallah, nggih. Semuanya adalah bersaudara, khususnya dalam konteks kita sesama muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-muslimu akhul muslim la yuzlimuhu. Ini yang mengatakan la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Terus al-muslimu utawi wong Islam siji lan sijine niku akhul muslim, sedulur sesama muslim. Ngaten dados tafsire ayat niki mangke Bapak Ibu menyajikan banyak hadis. Jadi ternyata dalam konteks bermuamalah, bermasyarakat niku penjelasannya lebih detail, lebih tafsil, lebih lengkap, lebih banyak detail daripada terkait dengan masalah keimanan. Panjenengan pirsani tenggene surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 niku ternyata sing bahas iman niku namung 5 ayat. Ya, bahkan stressingnya ada di ayat kedua sampai keempat. Ngoten. Tapi untuk bahas masalah bermasyarakat mulai dari ayat 6 sampai ayat 20. Ya, untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal perpecahan dan kezaliman dan sebagainya. Maka di sini nanti banyak hadis ini. La yuzlimuhu wa la yuslimuh. Karena sesama seduluran jangan sampai satu sisi kulon jenengan menzolimi menganiaya sesama kulon jenengan, tapi di sisi yang lain jangan membiarkan. Ya, membiarkan apa? Membiarkan dalam permusuhan, membiarkan dalam terjerumus ke dalam kemaksiatan dan sebagainya. Niku maksudnya ngaten. Ya, terus sing jenenge seduluran niku nek ana apik ya disengguyung, didukung, nek ana eleke dikei masukan, dielingke. Nggih, aja dijarke. Ngoten. Karena mentang-mentang dulur akrab, ya, teman dekat, maka dibiarkan. Wis babano masih teler ngono dulurku wis babano. Jangan. Ya. Oh, iku masih anu apa iku? Tombok togel, macam gak ana togel saiki. Ya. Jangan diingatkan. Itu sesama muslim kados ngoten. Makanya tujuan ngaji kula jenengan ngeten iki nggih termasuk nggih saling mengingatkan, bukan berarti aku terus paling pinter mboten. Asline kula nggih bodho lingalingu. Cuman gayane tok ae ngeten nggih maca kok, Pak. Aku ora hafal, sampean maca krepek nih. Iki cara dadi guru ngono niki nakalan ya. Cara ujian ngono gak oleh ngeten iki. Krepek. Jadi sifatnya saling mengingatkan. Nah, dalam konteks persaudaraan juga ada yang terkait dengan tolong menolong. Wallahu utawi Gusti Allah iku fi aunil abdi ana ing dalem nulung kaulane, maka nal abdu fi auni akhi, selama kawula niku wau gelem nulung sedulure sesama hambane Gusti Allah. Jadi Allah itu mau menolong seorang hamba, tergantung hamba itu mau menolong orang lain apa tidak. Kalau orang lain itu ditolong, maka Allah pun akan menolongnya. Kalau kula jenengan suka membantu orang lain, maka Allah pun akan suka membantu kula jenengan. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Ya, Masya Allah. Sehingga Al-Quranul Karim ya di dalam menjelaskan persatuan, kesatuan, seduluran siji nggih nek ana perpecahan ya wajar, mangkane didamaikan. Sing nomor kalih nggih wong jenenge seduluran. Kok umpama enten sing terjerumus ya diingatkan, diluruskan. Sing nomor 3 nek butuh bantuan nggih kula jenengan bantu.
Kula jenengan tolong, sehingga kula jenengan juga akan ditolong oleh Allah. Minimal yang keempat, nggih, ketika sedulur kula jenengan kok njaluk donga kula jenengan, ya, maka di sini idza ta'al muslimu li akhi bi dhahril ghaibi qala al malaku amin walaka bimisli. Ya. Jadi mendoakan sedulur kula jenengan itu bukan hanya ketika kepanggih ngeten iki tok mboten. Nek sakit itu kapan saja, di mana saja, baik ketemu orangnya maupun tidak. Bahkan orang yang berdoa kepada saudaranya, Bapak Ibu, dalam hadis sahih ini, ya, tiang sing gelem dongakne sesama muslim, sedulure muslim, padahal tidak berhadapan di hadapan kula jenengan. Ya, jadi itu maka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mengamininya. Di sini stressingnya ada fadzahril ghaibi qalal malaku amin, para malaikat mengamini. Ini maaf nggak ada hubungannya dengan capres lah ya. Aku bilang amin aku dikira capres tertentu ya. Qalal malaku, maka para malaikat mengatakan apa? Amin. Ketika malaikat mengatakan amin ini, gitu, maka disitulah walaka bimisli. Jadi panjenengan ya juga sama untuk mendapatkan ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Wong selagi diamini menungso mawon sing akeh dosa gitu, itu aja mudah dikabulkan Allah. Apalagi diamini malaikat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, sering-seringlah mendoakan sesami kula jenengan. Ya Allah, muga-muga si agae oleh pituduh Gusti Allah, ngoten terus mawon. Okay? Walaupun tidak ketemu, itu menunjukkan ketulusan kula jenengan ketika mendoakan kepada sesama kita. Ini yang keempat. Yang kelima dalam hadis ini, jamaah sekalian, Bapak Ibu ingkang minulya, masalul mukminina. Nah niki Rasulullah di dalam menganalogikan ya kekokohan ukhuwahnya seorang mukmin satu dengan yang lain, fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamasalil jasadil wahid. Wong mukmin niku satu dengan yang lain, nggih, niku di dalam berkasih sayang, di dalam persahabatannya, di dalam saling toleransinya, saling silaturahminya, niku diibaratkan kamasalil jasadil wahid. Kaya dene awak siji, satu tubuh, idzastaka minhu udwan tada'a lahu sairul jasadi bil huma wasahar. Nek salah siji anggota badan niku enten sing lara, niku mangke akan memicu anggota badan yang lain juga ikut merasakan sakitnya. Panjenengan sikile kesandung, nggih, kerjasamanya bagus loh Pak. Sikile sing kesandung, sing lara napane? Perasaane, gitu. Sing muni napane? Cangkeme. Waduh, Mas, batu kurang ajar lho. Ono kurang ajare barang. Nggih. Terus ngoten. Itu kerjasama yang indah, bersinergi Bapak Ibu. Itu tanpa dikomando, refleks. Nah punten, tiang niku nek kadung sakit itu kadang-kadang menjalar ke yang lain. Nek trimo sakit wajo, nah iki sakit wajo iki ngecek Madura apa ya? Sakit gigi ya kan? Sakit gigi itu bisa merasakan semuanya. Sing merasa greges lah, gitu. Kadang-kadang ya kudu ngamuk barang perasaan itu. Wes loro itu kok dangdutan buantere ram, ya kan? Iku tekan dindi, Pak. Ya, apalagi bojo mati wis ndak karo-karuan. Ini ku tangan anak cedang laris. Allah sallallahu Muhammad ya. Jadi itu artinya kula jenengan niku nggih sesama muslim di sana kok ada yang sakit, kula jenengan punya atensi, punya perhatian, nggih, punya kepekaan. Ya. Termasuk makanya Rasulullah dawuh, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minna." Man lam yahtamma, sapa wong sing mboten perhatian ya bi amril muslimin
terhadap urusan sesama muslim dimanapun mereka berada, ya, maka falaisa minna, tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah. Naudzubillah min ngapunten. Misalnya kalau jenengan merdeka di Indonesia, di Palestina ribuan orang yang jadi korban, ya, Masjidil Aqsa terancam, ya, Yahudi dengan ambisinya menguasai Palestina, yang tadinya mereka dompleng ngungsi saja dengan Palestina, sekarang ingin menguasainya, dan sudah 75 tahun lebih mereka berkuasa menjajah Palestina. Nah, terus apakah kita tinggal diem? Kalau yang terjajah itu sesama muslim, apapun orientasi dan motivasinya, tendensinya, wajib bagi kula jenengan membantu mereka, memperhatikan mereka, ada satu kepekaan terhadap mereka. Ngoten, Pak. Apalagi terkait kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Itu terlepas dari masalah Al-Quran, masalah hadis. Kemerdekaan itu hak segala bangsa. Kan begitu di pembukaan Undang-Undang 45 itu. Ya kan? Itu. Apalagi terkait Palestina, jamaah sekalian, ada beberapa alasan kenapa kula jenengan membela Palestina. Karena di sana ada Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Ada satu perintah Rasulullah. Wahai umatku, nek jenengan mengadakan satu rekreasi tamasa jalan-jalan ke luar negeri, ya, maka berjalan-jalanlah ke 3 masjid. Siji Masjidil Haram, loro Masjid Nabawi, telu Masjidil Aqsa. Niku perintah Rasulullah. Berarti menggambarkan bahwa Masjidil Aqsa ada keistimewaannya. Sing nomor kalih, Masjidil Aqsa itu tempat berpijaknya Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Pertama kali Rasulullah mengimami para nabi dan rasul. Entah itu arwah-arwahnya atau memang sekaligus jasadnya, wallahu a'lam. Ya, yang azan malaikat Jibril, yang iqamah Mikail, yang imam Rasulullah. Itu di Masjidil Aqsa. Jadi itu masjid bersejarah. Bahkan menurut riwayat, Masjidil Aqsa itu sejak awal yang pertama dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Itu, Pak. Masjidil Aqsa juga termasuk bagian dari Baitul Maqdis yang pernah dijadikan kiblat, ya, oleh Rasulullah sebelum pindah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Gitu, Pak. Ya, termasuk di sana banyak prasasti bersejarah para nabi dan rasul. Banyak yang menjadi mukjizat Allah yang diberikan para nabi dan rasul di sekitar Masjidil Aqsa. Dan itu mau dikuasai oleh Israel. Ya, Israel itu memang dalam bahasa Jepangnya tuh banggel itu. Israel banggel jaruk jatem tewel. Ya kan? Itu jadi kalau jenengan harus membela saudara kita. Sekarang kan macam-macam, Pak, orang berasumsi, oh pasti Palestina itu kan urusan mereka. Jangan, ya cuman ya membantunya, jangan terus jenengan tidak ke sana, Pak. Kalau jenengan sa RW 2 Duku Kupang tidak mereka, ya minalnya nyei walajuri, ya, oh, beda urusannya. Di sini kan ada minimal dengan doa. Makanya dianjurkan pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia Bapak Yusuf Kala menganjurkan seluruh masjid musola setiap berjamaah mengadakan kunut nazilah. Jadi nggak hanya subuh saja. Itu jamaah sekalian rahimah, minimal dengan doa. Atau syukur-syukur kok ada penggalangan dana, ngerti nggih? Nah itu usahakan asalkan representatif, amanah, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Monggo dibantu. Lah rumah sakit dibom itu terus piye, Pak? Mau itu tempatnya orang berobat. Sing kono kena bom loro, ngorono rumah sakit dibom pisan. Ya, dan selama ini sudah dikurung, Pak, orang Palestina itu. Ya, airnya, listriknya dan sebagainya. Ini gambaran kesengsaraan mereka. Ada lagi orang itu sing aneh ngeten, Pak. Memang ada hadisnya, Pak, itu. Jadi
tidak akan dekat dengan kiamat kecuali Palestina mengalahkan Israel. Jadi kalau Palestina menang, berarti kiamatnya sudah mau datang. Jadi udah asumsi ini, nek ngono jarno ae Palestina cek kalah terus aja dan gak kiamat, kurang ajar. Cek tebe betul. Nek Palestina menang kok malah gak kiamat, malah bahaya. Loh ya apa sih? Ya, padahal tanda kiamat tuh banyak loh. Gitu. Termasuk apa? Orang yang menyerupai laki perempuan, perempuan laki itu kan? Itu termasuk tanda akhir zaman. Kenapa bukan itu saja? Maraknya perjudian, maraknya minuman keras. Minuman keras ya kayak watu, beling, besi, barang ngono kuwi. Ya, banyak korupsi, banyaknya orang yang tidak pegang amanah. Ya, itu makanya cari partai yang amanah, caleg yang amanah dulu. Nah, aku ini caleg nguncalna uleg-uleg. Ya, saya sudah jadi anggota DPR, Dewan Pengajian di RW, ini DPR. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah ya. Jadi seperti itu. Idastaka minhu udwan tada'alahu sairul jasadi. Mestinya ibarat sing kesandung niku dulur kula jenengan teng mriku. Awake dhewe nggih melok ngrasakne. Ya, itu mestinya seperti itu. Ya tentu dengan strategi, dengan cara-cara yang dibenarkan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, berikutnya adalah, nah ini Pak, bukan hanya diibaratkan seperti tubuh saja. Rasulullah itu begitu indah di dalam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'don. Wong mukmin siji karo sijine niku kaya tembok, Pak. Seperti dinding, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'don. Di mana satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Masjid indah Darul Hijrah ya, yang begitu megah sehingga membuat kula jenengan istiqomah berjamaah ben rezekine tambah kathah, uripe tambah barokah. Gitu. Bijang sedo husnul khotimah. Ngeten iki saling menguatkan, Pak. Di dalamnya lepoan ini ya ono botol gitu. Ono pasir, ono semen. Niku nek pasir tok ya ndak mungkin, Pak. Botol tok sampean tumpuk, didorong putune jenengan ya amblas. Ya, itu belum lagi apa ini yang macam-macam hiasannya. Itu jamaah sekalian. Maka mukmin satu dengan yang lain seperti itu. Satu sama lain saling menguatkan. Nek wis satu sama lain saling tengkar, saling gegeran, ya ini tandanya bangunannya roboh, Pak. Bangunannya tidak kuat. Makanya Imam Ibnu Taimiyah itu menyatakan bahwa, Ibnu Qayyim ya menyatakan bahwa hancurnya umat Islam itu karena dua perkara. Yang pertama karena hilangnya ukhuwah, ya. Yang kedua karena semakin jauhnya dengan kitabullah Al-Quran. Mulane jenengan ini termasuk menolong kekokohan agama Islam. Ya, selama jenengan masih mau ngaji tafsir Al-Quran, jangan hanya tafsir mimpi saja. Aku udah mimpi dicokot ulo, oh arep oleh cewek. Dan mimpi dicokot boyo piye? Ya, itu. Jadi tafsir Al-Quran kita galakkan, ya kajian, ya ngaji, ya tilawah, ya maca Qur'ane diapii, tafsirnya dipahami, lalu berusaha mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan sampai kalau jenengan punya pandangan begini, ojo ngaji akeh-akeh, ngono gak iso ngamalno malah nambah dosa. Oh ya keliru ini. Ya, tetap bagaimanapun juga kalau jenengan wajib menambah ilmu. Lah, sambil menambah ilmu, mengkaji tafsir Al-Quran, sambil kalau jenengan berusaha mengamalkan. Nah, ini kok ada yang kelewatan dan sebagainya. Lah menungso kan ya lemah sifatnya. Lah kalau jenengan wajib istighfar, bertaubat. Ngoten mawon. Jangan membatasi diri. Ojo tafsir kejeron terlalu dalam nanti malah bahaya. Ya apa sih? Nggak usah ditanyakan, nggak bahaya tak? Jangan. Oke, itu. Saat ini loh, karo TikTok ya apa loh gitu. Saat ini apapun yang dikatakan TikTok mas, itu pasti orang paham itu. Saat ini kalau sing kiu mbok jeruk, lu apa kabeh ada cili-cili. Ya kan? Dan ini masalah kulon jenengan. Makanya dua hal ini kita pegang. Satu, pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Yang nomor dua, jaga ukhuwah. Ayat ini makanya
Luar biasa ini Bapak Kur milih ayat ini. Mudah-mudahan beliau segera sembuh sehat kembali ya. Saya belum sempat menjenguk beliau, tapi saya selalu mendoakan beliau. Kemarin di jamaah saya di Istighosah di Majelis Zikir Wali Songo juga saya sebutkan, walaupun nama lengkapnya saya belum punya apa, Fathur Rahman ngoten mawon. Itu, dan kita saling mendoakan Bapak Ibu ya. Dimanapun kapanpun semampu kita saling mendoakan nggih. Itu. Innal mu'mina sak temene wong iman min ahlil imani bimangzilatir ra'si minal jasadi. Wong iman niku nggih nek di ibaratne awak niku ibarat sirai, Pak. Jenengan kok beriman ambek seduluran wong sing liyane sing gak patek iman. Iku berkaro jenengan kepalae, liyane niku ya ana sing dadane, ana sing gulune, bahkan ana sing sikile barang. Nggih. Lah makane kula jenengan dadi kepala. Ngoten. Sampai tinggi teka-teki to. Ayo Mas. Apa sing ana ndase, gak ana wetenge, gak ana sikile, gak ana gulune. Apa? Sepur. Kok ndase sepur? Endi awake gak ana? Endi tangane ndak ada. Ya, seperti itu. Jadilah menjadi pioner di dalam kita berbuat baik, ya, baik di hadapan Allah, apalagi di hadapan sesama manusia. Baik, itu jamaah sekalian. Sekarang tafsir selanjutnya adalah fa'aslihu baina akhwaikum. Ya, jadi innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, itu tafsirnya seperti tadi. Jadi satu potongan ayat innamal mu'minuna ikhwatun, hadisnya tadi kita sebutkan. Sekarang fa'aslihu baina akhwaikum. Potongan ayat berikutnya adalah fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah, yakni di antara kedua golongan yang sedang bermusuhan, berpecah belah, lagi ada masalah. Niki maknanya letterlek ini dari tafsir Ibnu Katsir ini ya, yang berperang. Ya, tapi nek berperang kok sawangannya sangar gitu, masuk pada Islami perang. Artinya perang ini bermusuhan dalam lingkup kecil maupun besar. Maka wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma syi'ta. Jadi bertakwalah kepada Allah di mana dan kapan saja dalam segala urusan kita, termasuk urusan menjaga persatuan dan kesatuan kita. Tiang niku nek bertakwa, maka tidak ada yang bermusuhan. Kalau ada yang silang pendapat, gitu, beda pendapat, apalagi beda pendapatan, bedaan menawi siji, ya, itu ya maka saling memaklumi dan segera minta maaf. Fa'aslihu baina akhwaikum. Kenapa? Karena dasarnya adalah ketakwaan. Wong mukmin siji karo siji ini kan ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, semua karena Allah. Berkumpulnya karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ngaten supaya apa? La'allakum turhamun, agar kula jenengan disayang sama Allah. Allah pasti akan memberikan kasih sayangnya kepada kula jenengan yang menjaga persatuan. Itu jamaah sekalian ayat 10 surah Al-Hujurat. Nah, berikutnya niki sebelum masuk ke ayat 11, alangkah bijaknya kalau kita tawarkan dulu datang panjenengan, karena sekarang kan maju ya Bah ya, suruhnya jam 5 lebih 4 ya, Masya Allah ya. Monggo, jadi mungkin ada yang ditanyakan atau disampaikan sebelum kita sampai ke ayat yang ke-11, karena ayat 11 ini juga panjang sekali ya Pak ya, karena memang ini apa ya, urgensinya kita bermuamalah. Di dalam Islam itu kan sering kita mendengar ya, dimensi vertikal, dimensi horizontal, hablum minallah, hablum minan nas. Itu harus seiring sejalan ya, seiring sejalan bagaikan mobil dan bensin, ngerti Pak? Kita seiring sejalan. Itu bukan hanya orang pacaran saja, bukan hanya orang bersuami istri saja, termasuk kalau jenengan ini ya. Nah, saya ceramahin aja kalau nggak ada jamaahnya nggak bisa ceramah Pak. Ya, saya ceramah dewan apa gak minal gendengi. Ya, itu. Oke, monggo. Abah Rasid.
Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Pertanyaan kami ini hanya untuk meyakinkan kepada kami dalam hal-hal utamanya dalam surat Al-Hujurat. Nanti disebutkan surat Al-Hujurat 1 sampai 10 sampai 13. Itu menunjukkan menurut kami adalah hubungan manusia antar manusia. Apa kaitannya dengan surat Al-Imran 134-135? Masya Allah. Itu satu. Iya. Yang kedua, tadi Pak Ustadz menyampaikan sebelum Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, apa dasarnya Allah menurunkan bahwa umat Islam ini adalah kepada Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa. Yang ketiga adalah kepada kami sendiri di luar mungkin di luar konteks ini, yaitu kewajiban seorang muslim secara umum. Kaitannya contoh adalah kepada tetangga. Tadi ada tetangga. Kalau ingin hadisnya, kalau ingin tahu bahwa orang itu baik, tanyalah kepada tetangganya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ali Imran tadi 133, 134 ya Pak ya. Itu bahkan banyak selain di ayat 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi indikasi sebetulnya ayat demi ayat Pak Rasid ya, itu saling menjelaskan. Tidak ada yang pro kontra, tidak ada. Tidak ada yang kontroversi, tidak ada. Apa hubungannya surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13 ini dengan ayat 133, 134 Ali Imran? Bahwa tadi kan ditutup dengan wattaqullah la'allakum turhamun kan ngaten, gitu. Jadi didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini coba panjenengan pirsani. Ya kan? Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Ternyata kalimat taqwallah ada di surah Al-Imran 133. Ya kan? Uiddat lil muttaqin. Jadi kalau jenengan dikaitkan cepat-cepat meraih ampunan dan surga Allah yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Bagaimana cara meraih ampunan dan surga Allah? Ya tentu dengan cara yunfikuna fisarra wa dharra wal kadhimin. Di situ unsur hablum minallah hablum minan nas. Maka di situ ditunjukkan langsung, Pak. Nah, di sini dijelentrehkan lagi, diperjelas lagi dalam surah Al-Hujurat. Kalau di Ali Imran itu secara global, bahwa nek kepengin mlebu swargane Allah, kepengin golek ampunane Allah, dadi wong sing takwa. Kan ngoten. Lah wong takwa ku sing apa? Siji sing gelem infak. Infak itu kan ada hubungannya dengan hablum minallah, hablum minan nas. Ya kan? Terus wal kadhiminal ghaidha, sing bisa menahan emosional. Berarti apa? Tidak bermusuhan. Ya kan? Fa aslihu baina akhwaikum akhirnya. Ini gitu. Ya, menjaga perdamaian antar saudaranya. Sehingga tidak ada yang saling marah-marahan, ya kan? Kalau ada emosi kita segera redam. Itu. Wal afina 'anin nas, maka di situ saling memaafkan antar sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan berbuat baik kepada sesama kita karena Allah suka orang yang berbuat baik. Jadi itu hubungannya antara Ali Imran 133 134 dengan Al-Hujurat adalah ibarat satu kurikulum yang Ali Imran itu pokok bahasannya, sub pokok bahasanya ada di surah Al-Hujurat. Itu cara sebagai guru, dosen, ada kurikulumnya seperti itu. Ngaten nggih, diperjelas di dalam surah Al-Hujurat. Lalu terkait dengan Al-Aqsa. Jadi gini, Pak.
Al-Aqsa itu bisa dibilang miliknya kita umat Islam seluruh dunia. Mulai dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa, bahkan sampai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka orang Yahudi itu juga merasa memiliki. Kenapa? Karena berawal dari Yakub itu loh, Pak. Ya kan? Yang punya keturunan sampai kepada satu, ada yang namanya Yahuda, sampai kepada Ismail sampai kepada Rasulullah. Disitulah kemudian mereka mengklaim merasa memiliki, sampai ada tembok ratapan dan sebagainya. Dan mereka punya keyakinan bahwa di Al-Aqsa itu ada semacam keyakinan, ada Moses lah ya, yang bilani Moses itu maka akan dapat pertolongan Tuhan. Dan itu berdasarkan keyakinan mereka yang tidak ada dasarnya. Nah, orang yang berdasarkan insting saja, sugesti dari keyakinan mereka yang tidak berdasarkan wahyu, yakinnya seperti itu loh, Pak. Ya, direwangi tega membunuh anak-anak, wanita dan sebagainya. Nah, kita ini umat Islam yang jelas dasarnya Al-Quran, hadisnya, ya kan? Apa nggak harusnya lebih yakin lagi? Itulah yang memperkuat Hamas itu, ya, memperkuat perjuangan mereka untuk merdeka, mengambil hak tanah-tanah mereka yang di situ dianggap tanah-tanah sucinya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mereka saudara kita sesama Muslim, maka kemudian kita mencurahkan atensi kita, perhatian kita. Ngeten bagi. Jadi anggap saja Al-Aqsa itu ya hakikatnya sama dengan panjenengan punya Darul Hijrah ini, sama-sama memiliki. Panjenengan dalam konteks Darul Hijrah ya sama-sama memiliki, bukan hanya takmirnya saja. Termasuk ibu-ibu itu punya Masjid Darul Hijrah. Makmur tidaknya tergantung panjenengan semua. Oh, saya ini di sini tamu. Kecuali kalau saya ngelamar di sini, jadi imam tetapnya di sini, jadi marbotnya di sini. Iki kozen sing tukang nyapu-nyapu Darul Hijrah itu baru saya termasuk pegawai di sini. Nah, terlepas dari pegawai atau tidak, secara fungsional kula jenengan ini punya peran penting di dalam masjid rumah Allah ini. Makanya hadis Rasulullah dipahami, "Mambana lillahi masjidan, banallahu baitan fil jannah." Sing bangun masjid niku mangke teng akhirat dibangunke omah kali Gusti Allah. Tapi bukan berarti mendirikan bangunannya saja. Ya termasuk ngisinya barang. Ojo bangun masjid tok, mari ditinggal geledak, gitu. Masjidnya kosong. Masjidnya makrong-makrong, masjidnya kosong, isinya kotong. Ya, paling-paling sing tinggoni grandong. Ya, naudzubillah. Maka Rasulullah dawuh, la tajalu masajidakum kuburon, jangan jadikan masjid kula jenengan seperti kuburan. Itu kita syiarkan, itu dalam konteks Darul Hijrah. Ngaten dimakmurkan, ya. Insyaallah seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa sampai lali aku? Apa tadi yang ketiga? Kaitannya dengan hubungan manusia. Orang kalau ditanyakan baik atau tidak. Oh, Masya Allah. Iya, jadi gini, terkait dengan hadis itu ya, baik tidaknya seseorang itu dalam ta'limul muta'allim disebut anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi. Terhadap baik buruknya seseorang itu jangan tanya langsung orangnya, tapi tanya kepada bukan tetangganya saja, tapi kepada temannya. Redaksi hadisnya itu kepada anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi. Qarin itu teman, ya. Jadi tanya kepada temannya, teman dekatnya. Kalau sini ke api enggak, nah sama takon aku ya jelas aku ngomong api, kecap nomor 1. Ya, oh aku ki ganteng, nggak tahu ngiler, nggak tahu ngorok, padahal aslinya ya ngorok, ya ngentut ya sembarang kali. Ya, tanya kepada temannya, orang ini baik apa tidak, itu tanya kepada temannya. Itu memang betul, Pak. Jadi itu menggambarkan bahwa kita ini bisa diartikan saling menjaga. Umpama sing takon keelakane wong liya ya aja terus dibuka-buka, kecuali ada kepentingan kemaslahatan. Ya, nanti ada di situ ayat 12 kalau nggak salah. Ya, itu nanti kita akan bahas tentang itu, betapa pentingnya kula jenengan menjaga citra diri, harkat martabat sesama teman, sesama saudara agar kerukunan tetap terjaga. Nggih.
Ngaten Abah Rasid, ngaten nuwun, pertanyaannya luar biasa. Monggo mungkin ada lagi. Ibu-ibu mungkin ada yang bersuara, Ibu. Biasanya ibu-ibu kan cerewet ya. Di sini pendiam semua ya. Bagus ini ya. Biasanya takdirnya wanita itu memang harus banyak omongnya. Ya karena Hawa itu kan mangap terus Hawa. Ini Adam kan mingkem, Adam. Ya, jadi takdirnya laki-laki itu banyak diemnya daripada perempuan. Kecuali penceramah diem ya ora, ya gak payu lah. Oke. Nah, monggo ada yang disampaikan lagi? Kalau tidak ada, kita mungkin cukupkan ya, Pak ya. Cukup ya, ini nanggung ini kalau diteruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Jadi ini ada beberapa item Pak di ayat 11 ini. Yang pertama terkait dengan larangan menghina ya satu sama lain, mengolok-olok satu sama lain. Di sini Allah juga menyebutkan secara khusus kaum wanita. Bayangkan ya, hebatnya mukjizat Al-Quran itu. Ya, kenapa secara khusus kok disebutkan kaum wanita? Wala nisa'um min nisa'in asa iyakunna khairam minhunna. Begitupun kaum wanita, jangan suka mengolok-olok kaum wanita yang lain. Di sini kan nggak ada laki-laki ya Pak disebutkan ya. Dan tidak boleh laki-laki menjelekkan laki-laki yang lain gitu. Hanya kaum saja. Nah, kaum itu umum. Bisa jadi golongan, bisa jadi ormas, bisa jadi organisasi politik. Ya, jangan mentang-mentang partai PKS terus ngeloknya partai umat. Sampai Ustadz Fadili sekarang pindah ke Sidoarjo. Saya belum kesuan ke sana ya. Itu jadi tidak menghina kaum satu dengan yang lain. Tapi untuk wanita, kenapa? Karena wanita itu lebih cenderung kepada ngapunten sing biasanya petan, ambek rasan-rasan. Niku bapak-bapak ibu-ibu ya. Itu sing ngarai. Dan wanita itu biasanya lebih jelimet Pak untuk metani wong liya niku. Ya, makanya di sini disebutkan. Karena apa? Karena banyak ubur rampinya kehidupan yang ada di kaum wanita daripada laki-laki. Laki-laki itu nggak pernah namanya harus pakai bedak. Pak Mudin kan nggak pernah pakai bedak, pakai ginju kan nggak loh. Itu wanita sampai segitunya. Arek iku lho, lipstiknya kok ngono sih. Nah, itu kan. Arek iku lho bedakane kok bengesan udah karu-karuan. Itu kaum wanita. Belum kena buah, arisan, ya kan? Banyak itu kemungkinan seperti itu. Makanya secara khusus disebutkan wala talmizu anfusakum, ya kan? Jangan kemudian apa? Kula jenengan jangan pula kula jenengan mencela dirimu sendiri. Tegese mencela niku napa? Ya ngelek ya, mengelek-elek ya. Dirimu sendiri itu bukan berarti diri saya sendiri. Aku kok welek, tidak begitu. Dari golongan kita, podo menungsone, podo islame, podo apa ya sebangsane lah niku jangan sampai mencemooh menjelekkan satu dengan yang lain. Apalagi wala tanabazu bil alqab, memberi gelar-gelar yang tidak baik. Wis roh nek gendut aja mbok olone gendut. Faiz gendut, wah jadi gendut. Tapi orang Islam yang bagus itu dinamisnya begini. Umpama kok dilone, kamu gendut ya Faiz. Tidak apa-apa, jangan kecil hati, memang gendut beneran ya. Nek justru Faiz dilone, Faiz kamu kok keceng krempeng kok sunduk sate lah, iku malah ngenyek iki jenenge. Lek dilone gembul gendut lah niki malah wajar wong anjene keadaane ngono. Ini kena ceramah duit kali kula celokane Gus Gembul, Pak. Ya, Gus Gembul lah di KPK itu ada namanya Gus Gaul. Kebetulan waktu di TVRI itu ya yang beliaunya disebut Gus Gaul, beliau disebut Gus Gembul. Lah aku gak ono blas aku. Saya di LDNO dipanggil Kiai Covid. Kenapa kok Covid? Karena mulai tenar itu sejak zaman Covid.
Kebetulan namanya COVID, kozin mustafid, menurut gue. Enggak lebih dari itu. Artinya panggilan-panggilan yang sekiranya orang itu tidak suka, Pak. Orang itu tidak suka. Itu, keceng, nyet monyet ya itu. Ya, itu udah bisalismul fusuku ba'dal iman. Saelek-elek kefasikan setelah iman itu nek ngekei jeneng wong elek. Ya, nyeluk wong dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Gitu. Ya, ini naudzubillah. Kan di masyarakat kita kadang-kadang karena saking akrabnya nggih, ketemu koncone, monyet apa tak ketek? Lho ya apa sih? Tadi kebun binatang. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kalau memang terjadi seperti itu, disuruh bertaubat. Wa malam yatub fa ulaika humuz zalimun. Sehingga gelem taubat, dialah berarti orang yang zalim. Bertobat dari keburukan kita, dari saling menghina, dari saling menjelekan, gitu, saling memanggil dengan panggilan yang tidak baik, atau mungkin saling menyakiti, ya, menyakiti perasaan. Itu jamaah sekalian, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun agar diampuni Allah, diterima taubatnya oleh Allah, dan langkah selanjutnya kula jenengan dibimbing, dibina, diarahkan Allah untuk menjaga ukhuwah kita karena Allah. Nek cara lagu jenengan itu caka, cintai aku karena Allah, ya kan? Karena Allah. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ini juga banyak hadisnya seperti yang saya sampaikan. Yang intinya adalah Allah melarang kita saling menghina, saling meremehkan, ya, dan mengolok-olokkan orang lain. Oke, di dalam hadisnya wa yurwa wa wamtul kibri termasuk kesombongan. Ya, kesombongan itu takabur. Takabur adalah menentang sesuatu yang benar dan meremehkan orang lain. Jadi ciri khasnya orang sombong itu kalau tidak menerima kebenaran dan meremehkan orang lain, merasa benar sendiri. Mulane dadi manungsa manunggaling rasa. Ya, ojo menungso ora krasa. Ya, itu seperti itu. Terus kula ngeten iki kudu manungsa manunggaling rasa. Nek wis ketoke rasane rada suwe ya wis sakmene wae. Ngoten nggih, niku jenenge manungsa. Nggih, ngoten mawon Bapak Ibu yang saya muliakan, sekelumit tafsir di ayat ke-11. Nanti masih ada lanjutannya Bapak Ibu untuk tafsir ayat 11 ya. Termasuk potongan ayat wala talmizu anfusakum ya. Itu maksudnya bagaimana? Itu nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, itu terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kula jenengan diberikan sehat walafiat sekeluarga, yang sedang sakit khususnya Pak Fakhur, dan juga dulur-dulur kula jenengan, keluarga kula jenengan yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ala syifa, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wa minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.